Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai patogenesis kelainan email, yaitu hipoplasia email, yang beranggotakan kami, saya Andi Wijaya dengan ujung NIM 059 dan teman saya M. Hadat Yakan dengan ujung NIM 018. Baik, yang pertama itu ada definisi hipoplasia email. Enamel hipoplasia adalah salah satu jenis paleopatologi yang terdapat pada gigi dan mampu menjadi indikator stres non-spesifik seperti kekurangan nutrisi dan munculnya penyakit, sehingga dapat digunakan untuk melihat kondisi kesehatan dan kesejahteraan populasi masa prehistori. Enamel hipoplasia adalah patologi yang terbentuk pada gigi akibat terdapat gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh stres pada masa pembentukan gigi saat usia pertumbuhan. Nah, definisi enamel hipoplasia secara medis itu dipahami sebagai kelainan pada struktur enamel gigi yang terjadi karena adanya gangguan pada ameloblast pada tahap amelogenesis, sehingga pembentukan struktur enamel tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan yang terbentuk pada enamel ini memiliki sifat tetap atau permanen, dan dapat terjadi juga pada gigi sulung maupun gigi permanen. Next slide. Nah, ada etiologi. Ada 6 poin. Yang pertama itu karena faktor keturunan. Bentuk email yang tidak normal kemungkinan besar itu disebabkan oleh gangguan menyeluruh pada ameloblast. Kelainan ini melibatkan seluruh email, baik gigi sulung maupun gigi permanen. Email sangat tipis sehingga tidak terlihat melalui foto ronsen. Mahkota gigi yang terkena itu berwarna kuning kecoklatan, halus, berkilap, keras, dan berbentuk seperti siap untuk dibuat mahkota jaket. Poin kedua itu karena ada penyakit kongenital. Kelainan email karena mikroorganisme pada tahap pembentukan gigi, misalnya Treponema pallidum, kuman penyebab sifilis. Penyakit ini ditularkan oleh ibu melalui aliran darah ke janin. Kelainan email ini mempengaruhi bentuk dan ukuran mahkota gigi. Ameloblast akan rusak karena sporeta Treponema pallidum, dan kelainan yang terjadi pada gigi permanen adalah khas, yaitu bila mengenai gigi anterior itu disebut gigi Hutchinson dan bila mengenai gigi posterior itu disebut mulberry. Nah, anak yang dilahirkan dari ibu penderita rubella pada semester pertama kehamilan akan mengalami hipoplasia email menyeluruh, mahkota gigi yang mengecil, kelainan saraf, dan juga kelainan anatomi lainnya. Yang ketiga itu karena defisiensi nutrisi. Defisiensi vitamin yang mempengaruhi email, terutama vitamin A, C, dan juga D, termasuk juga kekurangan kalsium dan juga fosfor. Kekurangan vitamin A menyerang struktur epitel, bila parah akan terjadi amelogenesis. Kekurangan vitamin C berat akan mengakibatkan degenerasi ameloblast dan hipoplasia email sekunder, karena odontoblast tidak dapat berdiferensiasi. Nah, vitamin D mempengaruhi pembentukan gigi yang berhubungan dengan metabolisme kalsium fosfat dan juga akan mengganggu organisasi ameloblast sehingga terjadi hipoplasia email. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rickets sehingga klasifikasi matriks email terganggu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian, poin etiologi yang keempat yaitu hipoplasia karena penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya hipoplasia email adalah measles, chickenpox, scarlet fever, whooping cough atau batuk kronis, dan pneumonia karena penyakit ini ditandai dengan suhu tubuh tinggi selama beberapa minggu yang dapat merusak ameloblast. Etiologi yang kelima yaitu hipoplasia email karena radiasi. Anak yang terkena radiasi akibat pengobatan penyakit keganasan yang dideritanya akan mengalami karies rampan di daerah yang terkena radiasi. Penyebab karies ini berhubungan dengan perubahan pada saluran saliva. Ameloblast umumnya resisten terhadap radiasi sinar X dan ditemukan garis pada email yang berhubungan dengan waktu perkembangan gigi selama terapi. Efek yang lebih berat akan terjadi pada perkembangan dentin. Kadangkala perkembangan gigi permanen menjadi terhambat. Etiologi yang keenam yaitu hipoplasia email karena fluoride. Fluoride dapat mempengaruhi ameloblast pada tahap pembentukan gigi dan secara klinis disebut mottled enamel. Email dapat menjadi putih, opak,
atau tampak berbintik-bintik. Pada gigi anterior atas, sering tampak pigmentasi coklat. Keparahannya tergantung dari banyaknya pemakaian fluoride selama periode pembentukan gigi. Selanjutnya yaitu patogenesis hipoplasia enamel. Enamel hipoplasia adalah kerusakan enamel pada gigi yang disebabkan oleh gangguan pada ameloblast di tahap amelogenesis. Amelogenesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama sekresi matriks oleh ameloblast, dan yang kedua yaitu maturasi. Aktivitas ameloblast yang terhambat pada tahap amelogenesis menyebabkan pembentukan enamel yang tidak sempurna. Aktivitas ameloblast dapat terhambat karena faktor lingkungan yang menyebabkan stres fisiologis sehingga dapat mengurangi jumlah enamel yang seharusnya disekresikan. Akibatnya adalah munculnya enamel hipoplasia sebagai defek gigi yang bersifat kuantitatif. Enamel hipoplasia bersifat kuantitatif karena pada akhir fase sekresi, enamel yang lebih tipis akan menjadi tempat-tempat defek enamel yang bisa berupa groove, lekuk, atau alur horizontal atau vertikal, dan defek tersebut dapat dihitung menurut Simalkis et al. 2013. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.